Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun berada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan bagimu ya Bapa di surga. Bapa pemilik kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang maha setia, yang menjaga, memelihara, dan menyertai hidup kami. Pagi ini Tuhan, kembali kami akan disapa oleh firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa memberikan pemahaman yang benar, sehingga benar-benar Tuhan, kami mengerti apa yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 48 ayatnya yang ke-11. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh keadilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tangan kananmu penuh dengan keadilan. Inilah sebagai judul renungan kita. Mazmur ini adalah sebuah kesaksian yang dinyanyikan oleh anak-anak Korah di Bait Suci di Gunung Sion, kota Yerusalem. Gunung Sion digambarkan sebagai tempat yang suci dan indah, bukan karena banyaknya kota wisata di sana, melainkan karena kehadiran Allah di bait sucinya yang nyata terjadi di sana. Di mana Allah mereka yang mereka kenal sebagai benteng perlindungan. Mereka yang menyanyikan tentang keagungan dan kebesaran nama Tuhan. Dan mengatakan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita dan sampai ke ujung bumi. Artinya, mereka berharap agar kebesaran nama Tuhan itu tidak hanya di Yerusalem, tapi jauh melampaui batas-batas Yerusalem. Berarti reputasi dan kelayakannya untuk disembah harus diketahui dan diakui oleh seluruh manusia, baik secara universal. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Jadi hal ini menyatakan bahwa pujian kepada Allah seharusnya tidak terbatas pada suatu tempat atau komunitas saja, tetapi meluas sampai ke ujung bumi. Jadi dalam renungan ini ada ungkapan tangan kanan Tuhan adalah merupakan simbol kekuatan dan otoritas yang digunakan untuk menegakkan keadilan. Tangan kanan Tuhan sering dikaitkan dengan tindakan penyelamatan dan keadilan yang dilakukan oleh Tuhan ketika Ia bertindak terhadap umat manusia. Dan keadilan ini tidak selalu berarti hukuman, tetapi juga berarti pembebasan dan perlindungan bagi setiap orang.
Nah, saudara-saudara, karena tangan Tuhan juga sering digambarkan sebagai tangan yang menyelamatkan umatnya dari segala kesulitan-kesulitan dan bahaya. Mungkin bisa kita ingat bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya dari perbudakan Mesir dan menuntun mereka di perjalanan menuju tanah perjanjian itu. Hal itu menunjukkan bahwa Tuhan selalu siap untuk memberikan pertolongan dan dukungan kepada mereka, baik kepada semua orang, siapapun, dimanapun, secara universal. Jadi bukan hanya kepada umat Israel, tapi sampai ke ujung bumi. Oleh sebab itu, Allah itu patut dan layak menerima pujian dan penyembahan dari kita yang senantiasa mengasihi kita dan dari seluruh dunia, karena kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan yang tidak terbatas, tetapi menjangkau semua orang. Saudara-saudara, saat ini kita dituntun supaya kita benar-benar mengenal dan percaya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Adil dalam segala kehidupan kita. Dia adalah yang tak terbatas, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kudus dan penuh rahmat dan setia. Ia mengasihi kita dan Allah benteng pertahanan bagi kita untuk menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan dalam hidup. Allah itu bagi kita tempat perlindungan yang nyaman, kokoh, dan penuh cinta kasih. Dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih, firman ini mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha besar, yang kasihnya dan kebenarannya menjangkau seluruh dunia. Melalui Yesus Kristus, kita telah melihat janji itu sudah terpenuhi. Saat kasih dan keadilan Tuhan terpenuhi, menjangkau seluruh dunia, ayat ini memanggil kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh kasih dan rasa syukur. Dan kita ikut menjadi bagian dari upaya untuk membagikan nama dan kasih-Nya kepada semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang maha mulia dan maha agung, segala hormat pujian kami sembah kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah kami, benteng pertahanan dalam kehidupan kami. Engkau patut disembah seluruh manusia yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, kami anak-anak-Mu yang telah percaya kepadamu, siapapun kami, dimanapun kami berada, pakailah kami sebagai alat-Mu, agar kami ikut menjangkau dan memberitakan firman-Mu, sehingga mereka juga menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapa, berkati kami bersama dengan di KPS TV dimanapun berada. Biarlah kasih setia Tuhan memberikan sukacita damai sejahtera bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Amin. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan.
suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. GKPS TV.